Salam dan bahagia. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan materi tentang pajak penghasilan pasal 22. Materi yang pertama mengenai PPh pasal 22. PMK nomor 34, PMK 10/2018, STDD PMK strip 110 PMK 10/2018 tentang pemungutan PPh pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Selanjutnya, karakteristik PPh pasal 22. Yang pertama, tujuan. Tujuannya itu untuk kesederhanaan dan kemudahan pengenaan pajak agar tepat waktu. Kemudian, pemungut. Pihak-pihak tertentu yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dipungut atas kegiatan perdagangan barang, bukan atas penghasilan. Selanjutnya, kegiatan, objek pemungut dan tarif PPh pasal 22. Nah, di sini ada beberapa tabel tentang kegiatan dari objek pemungut dan tarif PPh pasal 22. Teman-teman bisa membacanya sendiri. Nah, dan di sini ada daftar barang yang tergolong sangat mewah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 92 PMK 03/2019. Ini contohnya ada kayak pesawat pribadi, kapal pesiar, dan sejenisnya, helikopter pribadi, terus banyak sih yang termasuk barang mewah. Selanjutnya ada badan usaha tertentu yang dimiliki secara langsung oleh BUMN. Ada PT Telekomunikasi Seluler, PT Indonesia Power, PT Pembangkitan Jawa Bali, PT Semen Padang, dan ada beberapa banyak PT yang dimiliki oleh BUMN. Ada juga Bank Syariah Mandiri, Bank BRI Syariah, dan Bank BNI Syariah. Yang selanjutnya, keterangan tambahan. Yang A, nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk, yaitu CIF, ditambah dengan bea masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan kepabeanan di bidang impor. Yang B, nilai ekspor adalah nilai free on board. Yang C, dasar pengenaan pajak pertambahan nilai atau DPP PPN dapat berupa harga pembelian atau harga jual, merupakan nilai atau harga tertentu yang menjadi hak pengusaha kena pajak atau penjual. Berdasarkan DPP PPN ditentukan sebagai berikut. 1. Jika harga pembelian atau penjualan tidak termasuk PPN atau PPNBM, besarnya DPP PPN sama dengan harga pembelian atau penjualan. Yang kedua, jika harga pembelian atau penjualan termasuk PPN, maka besarnya DPP PPN sama dengan harga pembelian atau harga penjualan dibagi dengan 110. Nah, berikut bentuk rumusnya. DPP sama dengan 100/110 dikali dengan harga pembelian atau dengan harga penjualan. Yang ketiga, jika harga pembelian atau penjualan termasuk PPN dan pajak penjualan atas barang mewah, besarnya DPP PPN sama dengan harga pembelian atau penjualan dibagi 110 ditambah dengan tarif PPNBM. Rumusnya DPP PPN sama dengan 100
per 110 ditambah tarif PPN BM dan dikali dengan pembelian atau penjualan. Jika tarif PPN BM sebesar 20%, maka bentuknya sebagai berikut. DPP PPN sama dengan 100 per 110 ditambah 20 dikali harga pembelian atau harga penjualan. Yang D, besarnya tarif pemungutan dinaikkan 100% apabila wajib pajak tidak memiliki NPWP. Hal ini berlaku untuk pemungutan PPh pasal 22 yang bersifat tidak formal. Baiklah, selanjutnya tentang ketentuan pengecualian. Pengecualian pemungutan PPh pasal 22. Ini menggunakan dua mekanisme, yaitu dengan menggunakan SKB dan tidak tanpa menggunakan SKB. Mekanisme dengan SKB atau surat keterangan bebas. Yang pertama, impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang pajak penghasilan. 2. Impor emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor. Jadi gini, kalau dia dengan SKB berarti kalau misal tidak ada SKB-nya, maka dia tetap dikenakan PPh pasal 22. Dia bisa mendapatkan pengecualian hanya jika dia ada SKB, tapi jika dia tanpa SKB, dia tidak dikenakan PPh pasal 22. Sedangkan kalau dengan SKB berarti dia harus ngurus dulu SKB-nya, baru dia dikenakan pembebasan PPh pasal 22. Selanjutnya, mekanisme tanpa SKB. Yang pertama, impor barang yang dibebaskan dari pungutan bea masuk dan atau pajak pertambahan nilai. Yang kedua, impor sementara. Jika pada waktu impor nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali. Jadi ini impor sementara. Misal ada barang masuk dari luar negeri, itu hanya sementara di Indonesia. Biasanya contoh kayak pameran mobil gitu. Jadi misal seumpama ada pameran mobilnya dikirim dari luar negeri, diimpor dari luar negeri ke Indonesia. Jika pameran itu sudah selesai, maka akan dikembalikan lagi. Maksudnya impor kembali atau reimpor, yang meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama, atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 4. Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak berkenaan dengan pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak atau bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran atau KPA. Pengguna anggaran atau KPA yang jumlahnya paling banyak 2 juta dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah. Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak atau BUMN tertentu dan bank BUMN yang jumlahnya paling banyak, yaitu yang jumlahnya paling banyak 10 juta dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah. Pembayaran untuk yang pertama, 1. Pembelian bahan bakar minyak, bahan bakar gas, pelumas, benda-benda pos. 2. Pemakaian air listrik. Jadi gini, jadi gini, jika pembeliannya tadi paling banyak 10 juta, itu misal masih kurang dari 10 juta, maka dia tidak dikenakan PPh pasal 22. Yang kelima, pembayaran
untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Keenam, pembelian gabah dan atau bahan pokok dalam rangka menjaga ketersediaan dan stabilitas harga pangan oleh perum bulog atau BUMN yang lain mendapatkan penugasan. Kalau yang nomor 7 nih, kalau misal bulog atau BUMN dia beli beras kepada si penjual atau ke petani, nah harusnya bulog atau BUMN ini kan dia harusnya mungut pasal 22 PPh pasal 22. Tapi karena dia hanya beli beras, maka dia tidak harus mungut PPh pasal 22. 7. Pembelian gabah atau beras oleh bendahara pemerintah. Jadi kalau bendahara pemerintah beli beras kepada si penjual, maka ini juga tidak dikenakan PPh pasal 22. 8. Pembayaran untuk pembelian panas bumi atau listrik hasil pengusahaan panas bumi dari wajib pajak yang menjalankan usaha di bidang panas bumi berdasarkan kontrak kerja sama pengusahaan sumber daya panas bumi. Terakhir 9. Penjualan emas batangan oleh badan usaha yang melakukan penjualan emas batangan kepada Bank Indonesia. Selanjutnya, saat terutang, penyetoran, dan pelaporan. Saat terutang PPh pasal 22. Pemungutan impor. Saat terutang dan dilunasi saat pembayaran bea masuk. Dalam hal bea masuk ditunda atau dibebaskan, terutang dan dilunasi saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pembeaan atas impor. Pemungutan ekspor. Saat terutang dan dilunasi saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pembeaan atas ekspor. Pemungutan penjualan hasil produksi industri dan kendaraan bermotor. Saat terutang dan dipungut pada saat penjualan. Pemungutan penjualan BBM, gas, dan pelumas. Saat terutang dan dipungut pada saat penerbitan delivery order. Pemungutan pembelian bahan-bahan untuk industri atau sektor kehutanan, pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, dan pembelian komoditas tambang batu bara, mineral, logam, dan mineral bukan logam. Saat terutang dan dipungut pada saat pembelian. Penyetoran dan pelaporan PPh pasal 22. Pemungutan atas impor. Jangka penyetoran paling lama untuk pemungutan atas impor ini 1 hari setelah kerja. Dan jangka waktu pelaporannya secara mingguan, paling lama hari kerja terakhir minggu berikutnya. Pemungutan tanda ekspor. Jangka waktu penyetorannya paling lama saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pembeaan atas ekspor. Jangka waktu pelaporannya paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir. Pemungutan atas pembelian barang oleh kuasa pengguna anggaran atau pekabat penerbit SPM. Jarak waktu penyetorannya pada hari yang sama dan pelaksanaan pembayaran. Jangka waktu pelaporannya paling lama 14 hari setelah masa pajak berakhir. Pemungutan atas pembelian barang oleh bendahara pengeluaran atau UP. Jangka waktu penyetoran paling lama 7 hari setelah pembayaran. Dan jangka waktu pelaporannya paling lama 14 hari setelah masa pajak berakhir. Terus pemungutan atas penjualan hasil produksi kendaraan bermotor, atas penjualan BBM, BBG, dan pelumas, atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri dan atau ekspor, atas pembelian barang atau bahan oleh badan
usaha tertentu atas pembelian komoditas tembaga, batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dan atas penjualan emas batangan. Jangka waktu penyetorannya paling lama 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Dan jangka waktu pelaporannya paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir. Contoh perhitungan. Contoh 1.a. PT Anda adalah importir telah memiliki API. Pada Desember 2018 melakukan impor barang pakaian selam dari Jepang dengan harga faktur 100.000 US dollar. Biaya asuransi dan biaya angkut pengapalan barang dari Jepang ke dalam daerah pabean Indonesia masing-masing sebesar 0,5% dan 10% dari harga faktur. Biaya tersebut dibayar oleh PT Anda. Tarif bea masuk 10% dari CIF. Pungutan lain yang sah di daerah pabean adalah sebesar 10 juta rupiah. Kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada saat itu adalah 1 US dollar sama dengan 14.500 rupiah. Sedangkan kurs BI adalah 1 US dollar sama dengan 14.540 rupiah. Hitung PPh pasal 22 yang harus dibayar oleh PT Anda. PPh pasal 22 dihitung sebagai berikut. 1. Menghitung nilai impor yang terdiri dari harga faktur 100.000 US dollar, biaya asuransi 0,5% dikali 100.000 US dollar sama dengan 500 US dollar. Biaya angkut sama dengan 10% dikali 100.000 US dollar sama dengan 10.000 US dollar. CIF sama dengan 110.500 US dollar. Biaya masuk sama dengan 10% dikali 110.500 rupiah US dollar sama dengan 11.50 rupiah US dollar. Nilai impor sama dengan 121.550 US dollar. Nilai impor dalam rupiah sama dengan 121.550 US dollar dikali 14.500 sama dengan 1.762.475.000 rupiah. Pungutan lain yang sah di daerah pabean sebesar 10 juta rupiah. Jadi nilai impornya adalah 1.072.475.000 rupiah. 2. Menghitung PPh pasal 22 impor. Besarnya PPh pasal 22 impor adalah 10% dikali nilai impor. Jadi 10% dikali 1.762.475.000 rupiah sama dengan 177.247.500 rupiah. Pakaian selam termasuk kelompok barang impor tertentu dikenakan PPh pasal 22 dengan tarif 10%. Dalam lampiran PMK nomor 110 PMK 010/2018 huruf A dengan atau tanpa menggunakan api. Contoh 2. PT Endra merupakan eksportir komoditas tambang batubara. Pada Januari 2019 melakukan ekspor bubuk mika ke negara Y dengan nilai ekspor sebesar 200.000 US dollar. Kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada saat itu adalah 1 US dollar sama dengan 13.570. Sedangkan kurs BI adalah 1 dolar sebesar 14.553 rupiah. Hitung PPh pasal 22 yang harus dibayar oleh PT Endra. Dasar pengenaan pajak sama dengan nilai ekspor sebesar
200.000 US dollar. Nilai impor dalam rupiah sama dengan 200.000 US dollar dikali 13.570 rupiah sama dengan 2.714 juta rupiah. Besarnya PPh pasal 22 adalah 1,5% dikali 2.714 juta rupiah sama dengan 40.710.000 rupiah. 3.a. Pada 1 April 2019, Dinas Perhubungan membeli mebel dan peralatan kantor lainnya dari Perdana Furnitur senilai 220 juta rupiah, termasuk PPN 10%. Pembayaran dilakukan dengan uang persediaan. PPh pasal 22 yang dipungut oleh bendaharawan dinas tersebut pada saat pembayaran dihitung sebagai berikut. Dasar pengenaan pajak 100 dibagi 110 dikali 220 juta sama dengan 200 juta rupiah. PPh pasal 21 PPh pasal 22 sama dengan 1,5% dikali 200 juta rupiah sama dengan 3 juta rupiah. Contoh hitungan yang keempat. PT Bank BNI merupakan salah satu BUMN. Pada Januari 2019, melakukan pembayaran kepada PT Bahtera Motor atas pembelian kendaraan sebanyak 14 unit dengan harga 220 juta rupiah per unit. Harga ini termasuk PPN 10%. Jadi PPh pasal 22 yang dipungut oleh PT Bank BNI pada saat pembayaran dihitung sebagai berikut. Nilai transaksi pembelian. Nah, nilai transaksi pembelian ini yaitu jumlah pembelian kendaraan dikali dengan harga kendaraan per unit tersebut. Jadi 14 dikali 220 juta rupiah sehingga hasilnya 3.080 juta rupiah. Selanjutnya, dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak ini 100 dibagi 110 kali hasil dari nilai transaksi pembelian tadi, yaitu 3.080 juta rupiah sehingga hasilnya 2.800 juta rupiah. Jadi, PPh pasal 22-nya yaitu karena PT Bank BNI ini merupakan salah satu BUMN, jadi tarif yang dikenakan yaitu 1,5% dikali dasar pengenaan pajak, yaitu 2.800 juta rupiah, sehingga hasilnya 42 juta rupiah. Contoh hitungan yang kelima. PT Oliendo merupakan importir bahan bakar minyak. Pada bulan Juni 2019, PT Oliendo melakukan impor bahan bakar minyak senilai 2 miliar rupiah. Pada bulan Juli 2019, PT Oliendo menjual sebagian bahan bakar minyak yang diimpor bulan Juni 2019 senilai 1 miliar 700 juta rupiah kepada PT Dua Motor. PPh pasal 22 atas penjualan tersebut dihitung sebagai berikut. Jadi nilai transaksi penjualan dari bahan bakar minyak diimpor senilai 1 miliar 700 juta rupiah. Selanjutnya dasar pengenaan pajak 1 miliar 700 juta rupiah. Jadi PPh pasal 22-nya yaitu karena ini merupakan penjualan bahan bakar minyak, maka tarif yang dikenakan yaitu 0,3% dikali dasar pengenaan pajak yaitu 1 miliar 700 juta rupiah sehingga hasilnya 5.100.000 rupiah. Contoh hitungan yang ke-6. PT Semen Padang pada Mei 2019 menjual hasil produksi berupa semen hasil produksinya kepada CV Bangunan, salah satu distributor, dengan total harga sebesar 340 juta rupiah. Harga tersebut tidak termasuk PPN. Jadi, PPh pasal 22 atas penjualan tersebut dihitung sebagai berikut.
Nilai transaksi penjualan sebesar 340 juta rupiah. Selanjutnya, dasar pengenaan pajak sama dengan nilai transaksi penjualan tadi, yaitu 340 juta rupiah. Jadi, PPh pasal 22-nya yaitu karena ini merupakan penjualan jenis semen, maka tarif pajak yang dikenakan yaitu 0,25% dikali 340 juta rupiah, sehingga hasilnya 850.000 rupiah. Contoh 7. PT Astra Honda Motor merupakan salah satu ATPM. Pada Mei 2019 melakukan penjualan kendaraan bermotor senilai 1,1 miliar. Jumlah tersebut sudah termasuk PPN. PPh pasal 22 atas penjualan tersebut dihitung sebagai berikut. Nilai transaksi penjualannya sebanyak 1,1 miliar rupiah. Dasar pengenaan pajaknya 100/110 dikali 1,1 miliar, hasilnya 1 miliar. PPh pasal 22. Karena PT Astra Honda Motor itu salah satu ATPN dan melakukan penjualan kendaraan bermotor, maka tarif pajaknya sebesar 0,45% dan perhitungan PPh pasal 22-nya 0,45% dikali 1 miliar, hasilnya 4.500.000 rupiah. Contoh 8. PT Salaka merupakan produsen dan eksportir makanan olahan dari salak. Pada Juni 2019 melakukan pembelian 5 ton salak dengan harga Rp5.000 per kilo dari Tuan Reza. Tuan Reza merupakan pedagang pengumpul dan tidak memiliki NPWP. PPh pasal 22 atas pembelian tersebut dihitung sebagai berikut. Nilai transaksi pembeliannya 5 dikali 1.000 dikali Rp5.000, hasilnya 25 juta rupiah. Dasar pengenaan pajaknya sama dengan transaksi pembelian, yaitu 25 juta rupiah. Besar PPh pasal 22. Dikarenakan PT Salaka membeli bahan-bahan dari hasil perkebunan, maka tarif pajaknya sebesar 0,25 juta dikali 25 juta rupiah, hasilnya 62.500. Karena Tuan Reza tidak memiliki NPWP, sehingga PPh pasal 22 dinaikkan 100%. Jadi 100% dikali 62.500, hasilnya 62.500. Totalnya 125.000 rupiah. Contoh 9. Pada Juni 2019, PT APC melakukan pembelian batu bara dari Tuan Ipung senilai 90 miliar rupiah. Tuan Ipung adalah salah satu pemegang izin usaha pertambangan di Balikpapan. PPh pasal 22 atas pembelian tersebut dihitung sebagai berikut. Nilai transaksi penjualannya sebesar 90 miliar rupiah. Dasar pengenaan pajaknya sama dengan nilai transaksi pembelian, yaitu 90 miliar rupiah. PPh pasal 22. Dikarenakan PT ABC melakukan pembelian batu bara, maka tarif pajaknya sebesar 1,5%. Jadi perhitungannya 1,5% dikali 90 miliar rupiah, hasilnya 1.350.000 rupiah. PT Antar merupakan badan usaha yang melakukan penjualan emas batangan di dalam negeri. Pada Maret 2019 melakukan penjualan emas batangan di dalam negeri senilai 1.200.000.000 rupiah. PPh pasal 22 atas pembelian tersebut dihitung sebagai berikut. Nilai transaksi penjualan sebanyak 1.200.000.000 rupiah. Dasar pengenaan pajaknya sama dengan nilai transaksi penjualan, yaitu 1.200.000.000 rupiah. PPh pasal 22. Dikarenakan PT Antar merupakan badan usaha yang melakukan penjualan emas batangan di dalam negeri, maka tarif pajaknya sebanyak 0,45%. Maka perhitungannya 0,45% dikali
1.200.000.000 rupiah. Hasilnya Rp5.400.000. Yang berikut contoh 11. PT Quantum Property merupakan perusahaan properti yang melakukan penjualan hunian tergolong sangat mewah. Pada Februari 2019, melakukan penjualan apartemen tergolong sangat mewah sebanyak 10 kaveling dengan harga Rp6.050.000.000 per kaveling. Harga tersebut termasuk PPN 10%. PPh pasal 22 atas pembelian tersebut dihitung sebagai berikut. Nilai transaksi penjualan 10% dikali Rp6.050.000.000 sama dengan Rp60.500.000.000. Dasar pengenaan pajak 100 dibagi 110 kali Rp60.500.000.000 sama dengan 55 miliar. PPh pasal 22 5% dikali 55 miliar sama dengan Rp2.750.000.000. Berikut contoh surat pemberitahuan masa dan bukti pemotongan. Kasus pertama, PT Kertasindo adalah perusahaan yang kegiatan usahanya memproduksi kertas. Perusahaan ini didirikan tahun 2005 dan beralamat di Jalan Diponegoro nomor 28 Semarang dengan nomor NPWP-nya 0199988750800. Berikut adalah transaksi penjualan hasil industri oleh PT Kertasindo kepada beberapa distributornya selama November 2016. Pada 2 November, PT Kertasindo menjual hasil industri kepada CV Indah senilai Rp110 juta, termasuk PPN 10%. CV Indah beralamat di Jalan dengan nomor NPWP-nya 0113418050800. Pada 14 November, PT Kertasindo menjual hasil industri kepada Noval Pratama senilai Rp165 juta dan termasuk PPN 10%. Noval Pratama beralamat di Jalan Elang, nomor 14, Magelang, dengan nomor NPWP-nya 68112223524000. Dan pada 20 November, PT Kertasindo menjual hasil industri kepada UD Jaya Terus senilai Rp825 juta dan sudah termasuk PPN 10%. UD Jaya Terus beralamat di Jalan Kota Lama nomor 14 Yogyakarta dengan nomor NPWP-nya 0155333654100. Ya, penyelesaian. Cara menghitungnya yaitu nama pembeli, CV Indah dengan dasar pemungutan pajak 100 dibagi 110 dikali Rp110 juta sama dengan Rp100 juta dan PPh yang dipungut 0,1% dikali Rp100 juta sama dengan 100.000. Pembeli Noval Pratama dengan dasar pemungutan pajak 100 dikali 110
dengan dasar pemungutan pajak 100 dibagi 110 dikali 165 juta rupiah sama dengan 150 juta rupiah. Dengan PPh yang dipungut 0,1% dikali 150 juta rupiah sama dengan 150.000 rupiah. Pembeli yang ketiga UD Jaya Terus dengan dasar pemungutan pajak 100 dibagi 110 dikali dengan 825 juta rupiah sama dengan 750.000 rupiah. PPh yang dipungut 0,1% dikali 750.000 rupiah sama dengan 750.000. Jadi dari semua hasil PPh yang dipungut dijumlahkan dengan total 1 juta rupiah. Berikut kasus 2. Dinas Pendidikan Kota XXX beralamat di Jalan Kapas nomor 100 Yogyakarta. NPWP Dinas Pendidikan Kota XXX yaitu 00212324554100. Pada Maret 2016, Dinas Pendidikan Kota XXX membeli barang berikut ini. Pada tanggal 5 Maret, Dinas Pendidikan Kota XX membayar pembelian 250 unit barang dari toko elektronik yang beralamat di Jalan Cikditiro nomor 75 NPWP PT iPhone 04 87311254100. Harga barangnya 910.000 per unit. Harga ini termasuk PPN 10% dan PPN BM 20%. Pada tanggal 15 Maret, Dinas Pendidikan Kota XXX membayar pembelian 10 set barang dari CV Ashram yang beralamat di Jalan Ring Road Utara nomor 92 dengan nomor NPWP CV Ashram adalah 023456789 542000. Harga per set barang sebesar Rp3.520.000 dan sudah termasuk PPN. Tanggal 29 Maret, Dinas Pendidikan Kota XXX membayar pembelian 10 unit barang dengan harga Rp6.105.000 dari Kana Komputer yang beralamat di Jalan Gejayan nomor 101. NPWP Kana Komputer adalah 01332415410000. Harga tersebut sudah termasuk PPN 10%. Jadi cara menghitung dari kasus 2 nih. Yang pertama nama rekan seperti toko elektronik, CV Ashram, Kana Komputer. Yang pertama toko elektronik dengan nilai pembelian 250 dikali 910.000 rupiah sama dengan
227.500 rupiah. Saya ulangi. Nama rekan yang pertama yaitu toko elektronik dengan nilai pembelian 250 dikali 910.000 rupiah sama dengan 220.500.000 rupiah. Dengan dasar pengenaan pajak 100 dibagi 130 dikali 227.500.000 rupiah dengan PPh yang dipungut 1,5% dikali 175 juta ribu rupiah sama dengan 2.625.000 rupiah. Yang berikut CV Astrom dengan nilai pembelian 100 dikali 3.520.000 rupiah sama dengan 352 juta rupiah. Dasar pengenaan pajaknya 100 dibagi 110 dikali 352 juta sama dengan 320 juta rupiah. PPh yang dipungut 1,5% dikali 320 juta rupiah sama dengan 4.800.000 rupiah. Yang berikut kanal komputer 40 dikali 6.105.000 rupiah sama dengan 244.200.000 rupiah. Dengan dasar pengenaan pajak 100 dibagi 110 dikali 224.200.000 rupiah sama dengan 222 juta rupiah. PPh yang dipungut 1,5% dikali 222 juta rupiah sama dengan 3.330.000 rupiah. Total dari nilai pembelian dijumlahkan dengan total 823.700.000 rupiah dan dasar pengenaan pajak dijumlahkan yaitu dengan hasil 717 juta ribu rupiah sama dengan PPh yang dipungut. Hasil dari semua itu dijumlahkan jadi dengan mendapatkan hasil 10.755.000 rupiah. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada yang kurang paham bisa bertanya. Sekian, salam dan bahagia. Terima kasih.